Saya merintahkan prajurit saya nonton, itu urusan saya itu. Nggak ada yang bisa ngikutin urusan saya kepada prajurit saya, itu kewenangan saya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sama-sama kita ketahui, dan pertanyaan besar bagi saya, mengapa sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini pelajaran sejarah tentang pemberontakan PKI di Indonesia tidak diajarkan lagi? Bukankah itu ada upaya-upaya penyesatan, penghapusan, pembodohan tentang sejarah? Padahal sejarah sangat berguna dalam kehidupan manusia. Presiden Soekarno atau presiden pertama pernah mengatakan bahwa dengan belajar sejarah kita bisa menemukan hukum-hukum kehidupan manusia. Berdasarkan itu, dengan menonton film, tujuannya adalah upaya untuk memahami sejarah bangsa dan mengambil pelajaran dari sejarah tersebut agar peristiwa yang sangat memilukan, peristiwa hitam yang sangat keji, yang merupakan tragedi, tidak terulang lagi, dan mengajak segenap bangsa, terutama generasi muda, dengan jernih memahami masa lalu dan sejarah bangsanya. Dan Bung Karni, ketika ada dari bagian bangsa ini memikirkan dan mencoba memaksakan ideologi lain selain Pancasila, apapun itu, termasuk komunis, yang akan terjadi adalah tragedi yang memilukan. Inilah sebenarnya yang ingin saya sampaikan bersama jajaran TNI, untuk memperkokoh keyakinan tidak ada ideologi lain yang lebih tepat bagi bangsa yang sangat majemuk ini, bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, selain Pancasila. Ya, tadi saya sampaikan bahwa peristiwa G30 SPKI itu rangkaiannya bukan hanya TNI saja, tapi umat Islam dan tokoh-tokoh agama, khususnya NU, Banser dan sebagainya menjadi korban yang cukup banyak itu di berbagai daerah. Itu. Kemudian, mari kita lihat suatu kekuatan yang luar biasa setelah habis reformasi itu, ya, bahwa yang saya katakan tadi, akar budaya nasionalisme kita mulai dihilangkan dulu. Itu sistem. Seperti pendidikan bahasa Indonesia, agama, civics, dan budi pekerti, yang tadinya merupakan pelajaran pokok, yang apabila mendapat nilai merah kita tidak bisa naik kelas, itu dihilangkan. Yang kedua, sejarah tentang pemberontakan G30 PKI itu dihilangkan. Kalau bukan kekuatan besar itu, apa tujuannya? Rangkaiannya. Kemudian habis itu tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS nomor 22 tahun 66. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Kemudian penghapusan sejarah pemberontakan PKI. Siapa lagi kalau bukan PKI? Kemudian lagi tentang pemberhentian pemutaran film yang selama ini. Siapa yang minta itu kalau bukan PKI? Pak Gatot, apa yang Bapak baru katakan ini sangat serius dan punya implikasi yang serius. Karena mereka yang mencoba untuk mencabut TAP MPRS itu adalah PKI. Mereka yang ingin mengganti kurikulum pelajaran di bangku-bangku sekolah. Bukan pelajaran kurikulum dah ya. Yang mengganti mata pelajaran. Mata pelajaran sejarah itu yang menghapuskan. Itu adalah PKI. Kalau bukan kekuatan PKI, apa lagi itu? Apa nasionalisme yang akan? Kan tidak dong logika berpikirnya. Karena soal PKI, lah ada situ Jenderal Wiranto, Tapi itu kan biasa diungkit-ungkit lagi. Lah iyalah, ada Ria Mijar, ada si Muldoko, Jenderal Muldoko, ada saya, ada siapa lagi? Ada siapa namanya ini Panglima TNI. Kami yang senior, apa iya kita mau PKI itu ada? Come on. Pertanyaan saya, apa iya saya mau itu PKI atau Pak Wiranto atau Pak Mijar? Ya enggak lah. Kita kan punya juga dignity. Kan kita punya juga network. Apa ya kita mau dijajah oleh katanya mau Cina lah, ya enggak lah. Kita punya dignity loh, hati-hati loh. Kita punya karakter, bukan kita nih yang bisa dibeli-beli orang, enggak gitulah. Itu saya jamin itu, enggak. Bahwa kita harus melihara hubungan dengan Cina dengan baik, dengan Amerika dengan baik, ya kan harus begitu bernegara. Makanya kalau orang ngomong itu tadi mengenai PKI, mengenai Cina, mengenai apa lagi? Ekonomi oke. Ya, ada biasanya agama juga digunakan sebagai alat politik. Ya. Nah, ini apa yang perlu istilahnya bagi masyarakat untuk diwaspadai dan apa kira-kira strategi dari pemerintah supaya kita kalau ini saya mau menghimbau kondusif lah. kalau saya mau menghimbau,
Ya teman-teman yang sudah senior, intelektual itu jangan bohong, jangan suka bohong. Kau punya ambisi mau jadi sesuatu, silahkan aja, nggak ada masalah. Fight aja. Contoh bohongnya itu apa Ya, kira-kira? misalnya Pak? macam berita lah, berikan data ekonomi yang beda, yang bicara mengenai statistik yang beda, bicara tadi soal PKI, bicara soal agama, bilang Pak Jokowi misalnya apa. Pak Jokowi itu sejak saya kenal tukang sembahyang. Mengkriminalisasi ulama misalnya, kita kayak Di mana? Habib Rizik yang masih stuck di Arab Saudi. Di mana kita kriminalisasi? Saya dengan Pak Habib Rizik kok teman baik, tanya aja dia. Membangun satu kebencian, membangun kebohongan. Untuk apa sih? Jadi yang senior-senior seperti saya ada di situ, saya bilang lah, udahlah. Mari kita bimbing adik-adik kita, anak-anak kita itu untuk berbicara dengan hati yang benar. Jangan bohong. Nah, bohong ini yang menurut saya tidak bagus. Nah, itu yang menjadi sumber membuat kita goyang.